seorang ulama Wahab bin Munabbih. Dari 4 huruf itu yakhluqullahu ta'ala min kulli harfin malakan. Allah menciptakan dari setiap huruf yang 4 itu malaikat. Setiap huruf niku ono malaikat. Amin, setiap huruf ada malaikatnya. Yang malaikatnya ini mengucapkan Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah liman yaqulu, bagi orang yang mengucapkan lafaz amin. Sehingga lek kula jenengan mendengar bacaan Al-Fatihah terus amin, maka setiap huruf lafaz amin itu ada malaikatnya mendoakan kepada kita, ya Allah ampuni wong-wong muni amin. Berarti kula jenengan didongaken kali malaikat, didoakan malaikat. Jadi amin. Wa yusannu, dan disunnahkan lil makmumi, bagi makmum niku muwafaqatu, bersamaan al imami imam fil jahri, di dalam mengeraskan biha dengan lafaz amin. Jadi sunnah bagi makmum niku ketika imam sudah waladhdallin untuk membaca amin itu bareng dengan imamnya, alias ojo nyulungi. Ojo nyulungi. Karena apa? Di situ ada fadilah sendiri. Kata Rasulullah, "Idza ammanal imam fa aminu." Jika imam itu amin, maka ikutlah amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Maka sesungguhnya siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzalik, diampuni dosanya yang lalu. Nah, aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam. Jadi aminnya malaikat barengan kali aminnya imam. Karena niku agar supaya amine kula niki bareng di amine kali malaikat, berarti padha kena amine kali si imam. Ojo nyulungi, ingat. Walaupun nyulungi tidak batal, nyulungi boten batal, ngakhiri yo batal. Sehingga ya diusahakan. Jadi walaupun beri jenjang malaikat, beri jenjang imam untuk nafas, baru kemudian amin bersama. Mungkin kalau kita sholat maghrib, isya, subuh karena pelan itu bisa kita seragamkan. Ketika tulis sholat tarawih itu kadang angel nyeragam, mau walaupun turun sampai clean min mesti. Jadi disulungi. Kadang seperti itu. Wis amin tapi mintok kan gitu. Min itu artinya ada. Jadi kenapa saya kula dikongkon amin? Jadi itu fungsinya agar supaya kula jenengan angsal ampunan dari Allah dengan lewat doanya malaikat. Ketika kita mengucapkan amin dibahas pula oleh ulama. Amin ini moconi banyak versi ya. Ada beberapa versi lah. Salah satunya di dalam kitab Bajuri disebutkan amin bimaddil hamzati wa takhfifil mim ma'al imalah wa adamiha. Moco amin itu dengan memanjangkan hamzahnya. Wa takhfifil mim, kemudian meringankan mimnya alias mimnya boten ditasydid. Ma'al imalah, disertai dibaca miring. Itu diantara ulama. Amin miring, majeri, ping, seperti kita baca majeri. Amin dan miring. Jadi kalau amin itu miring boten nopo-nopo. Tapi kalau mau coba Fatihah, baca miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau aminnya itu ulama ada versi dulu. Amin masih ada. Wa adamiha, kemudian tanpa disertai imalah, tanpa disertai maca miring, berarti umumnya kita amin
Minnya tidak mirip. Yang kedua, yang berikutnya wabil qasri, dengan memendekkan anya. Artinya memendekkan anya ini cukup dibaca satu alif dua harokat. Amin. Amin. Nah, ini biasanya kalau kita mendengar imamnya Masjidil Haram imamin waladhdallin amin, biasa imamin menggunakan cara yang kedua. Lakinnal madda as-sahhu, tetapi yang dibaca panjang di waw amin itu lebih fasih, artinya lebih diambil oleh kalangan para ulama. Ada lagi wa yajuzu tasdidul mim ma'al maddi wal qasri, boleh mentasdidkan mimnya dengan memanjangkan hamzahnya tadi atau memendekkan. Amin, mim di tasdid enten atau hanya diwaca dua harokat. Amin. Cuma dua bacaan ini dikatakan nih, bacaan ini dikatakan wajah ala Rabi at-tasdid lahna. Imam Rabi mengatakan mentasdidkan mim itu dianggap lahan, kesalahan. Ada yang mengatakan syadun mungkarun, dianggap bacaan lemah yang mungkar, lakin la tabtul bi sholat. Tapi andai kata ada orang yang praktek amin walaupun bacaan lemah tidak batal sholatnya. Bahkan intinya mereka mengatakan tidak batal sholatnya, cuma bacaan lemah. Inake kebudi, ya inanya itu baca mat, guys. Gampang aja yang biasa umum kita baca amin atau amin, paling tidak dua itu. Ketika kita menerapkan bacaan amin. Berikutnya al-ashir yang ke-10 yang mengikuti setelah Fatihah itu qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah, membaca sedikit atau sesuatu dari Al-Quran, surat daripada Al-Quran atau ayat daripada Al-Quran ba'dal Fatihati, setelah membaca Fatihah. Yang membaca surat itu siapa setelah Fatihah? Lil imami, bagi imam, wal munfaridi, dan bagi munfarid, orang yang sholat sendiri. Berarti makmum tidak disunahkan, tapi sunnah mendengarkan bacaan surat imam, ya, mendengarkan bacaan surat imam, dan tidak ada kesunahan menirukan. Jadi sunnahnya mendengarkan. Jadi jika dibacakan Quran ya atasnya itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya ayatnya. Jadi diperintahkan fastami'u lahu, dikongkong mendengarkan, wa ansitu, dia mendengarkan, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Jadi dasarnya memang pakai Al-Quran. Jadi ketika imam membaca surat, maka si makmum sunnah mendengar, bukan menirukan. Kadang kita mendengar dari moco, makmumnya niru moco surat-surat yang dibaca oleh si imam, itu tidak tepat. Jadi yang tepat itu mendengarkan mawon. Kadang kepingin niru moco, mantune sholat belajar nih imam, maksudnya imam kepingin belajar, imam moco ditirono, moco wae sembahyang ditirono imam. Jadi kumpul imam fase ditirono. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kerungu bisa ada makmuman sebenarnya, malah itu tidak menjadi kesunahan. Jadi sunnahnya mendengar si makmum. Jadi yang sunnah membaca surat itu imam wal munfarid, dan orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri ketika kita bicara apakah sholat fardu ataukah sholat sunnah. Jadi walaupun kita sholat sunnah, sebetulnya kita itu tetap disunahkan membaca surat. Cuma koyo-koyo ini jarang diwoco Fatihah toh sholat sunnah. Hitungannya kalau lebih cepat ke fardu itu. Ada sholat qobliyah, ba'diyah, Fatihah itu. Padahal sholat sunnah itu ya sama seperti sholat fardu. Sunnah-sunnahnya dipakai. Itu keutamaan apa namanya? Sama, tidak beda dengan sholat fardu. Wa
Wa yusannu dan disunahkan kadzalika demikian juga lil makmumi bagi makmum itu idza lam yasma' imamahu. Idza jika lam yasma' dia tidak mendengar imamahu imamnya. Dan disunahkan demikian juga bagi makmum jika dia tidak mendengarkan imamnya. Ini udah terjemahkan perlafal karena ada yang pegang kitab. Dan disunahkan demikian juga bagi makmum jika dia tidak mendengarkan imamnya. Kemudian maksudnya, kalau ternyata si makmum ini dia ikut berjamaah, tapi ketika imam maca surat setelah Fatihah kok tidak mendengar bacaan si imam karena jauhnya, mungkin Jumatan boleh ninjogo, wis diku umike mati bisa. Berarti kerumunan berapa sok? Sehingga yang luar tidak dengar. Yang didengar hanya Fatihah itu pun kerumunin amini makmum bareng-bareng amin bareng. Berarti harus ada Fatihah, maca Fatihah. Selesai itu dia tunggu tidak dengar surat yang dibaca imam. Maka ketika itu dia sunnah membaca surat. Walaupun waktu itu yang dilakukan sholatnya sholat jahar, apakah maghrib, isya, subuh atau Jumat. Biasanya Jumat kalau yang full. Jadi ingat, jadi ada pengecualian makmum itu tetap disunahkan membaca surat kalau tidak mendengar bacaan suratnya imam. Atau nyuwun sewu, barangkali si makmum ini pendengarannya tidak, ya, artinya ada kekurangan, tidak bisa mendengar. Jadi tidak bisa mendengar. Hingga akhirnya nopo dia mengikuti gerakannya karena tidak tahu, tidak mendengar bacaan imam, ya berarti dia sunnah untuk membaca surat itu. Wal afdalu yang paling utama salatu ayatin. Wal afdalu dan yang paling utama untuk dibaca salisih Fatihah itu salatu ayatin 3 ayat. Fa'atsaro bahkan lebih. Jadi paling utama nih, bahasa paling utama tidak wajib. Paling utama 3 ayat. Kenapa 3 ayat? Karena surat yang paling pendek itu terdiri 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar. Misalkan ada orang yang ngoconi seayat dong, buat nopo-nopo sholat isya, dan dia termasuk baca ayat. Misalnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar seayat roh. Terus langsung rukuk. Nah, ketika seperti ini, yang pertama status sholatnya tetap sah dan dia mendapatkan pahala baca 1 ayat. Cuman dia tidak mendapatkan keafdolan untuk membaca surat atau ayat itu. Jadi kalau bisa paling tidak itu 3 ayat bahkan lebih. Wa suratul kamilatun, sedangkan 1 surat yang sempurna afdolu lebih utama min ba'di tawilatin dari sebagian ayat yang panjang. Walau kanal ba'du, walaupun kanal ba'du, karena adalah al ba'du sebagian ayat yang panjang itu atwala lebih panjang minas surati dari surat itu lil ittibai karena mengikuti Rasulullah. Maksudnya kemudian ini ada perbandingan. Membaca 1 surat sempurna niku lebih utama daripada kita mengambil ada ayat yang panjang tapi tidak sempurna. Contoh, saya membaca pada Isya Qul huwallahu ahad. Satu ketika saya membaca sholat Isya itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Saya mengambil potongan ayat itu mencukupi. Cuma perbandingan dengan surat yang sempurna saya baca itu lebih utama 1 surat sempurna daripada mencukupi potongan.
Macam ini mencuplik potongan. Ini kajian menurut Syafi'iyah, dan ungkapan ini, penjelasan ini dikatakan inda Ibnu Hajar. Nah, di catatan kakinya itu menurut Syekh Ibnu Hajar. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar itu penjelasannya surat sempurna ya, satu surat itu lebih utama daripada satu ayat panjang, tapi tidak sempurna satu surat. Wa khalafahu Romli. Tapi ada di antara ulama namanya Imam Romli itu berselisih pendapatnya dengan Syekh Ibnu Hajar. Kalau menurut beliau, faqala, menurut beliau ya, katanya beliau al-ba'du membaca sebagian ayat al-awwalu, tapi ayatnya ini panjang, afdalu lebih utama daripada surat sempurna tapi pendek. Berarti kan maca lillahi manihu satu ayat kan doa. Dibanding maca surah Al-Ikhlas menurut Imam Rabi lebih utama maca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kedua toh lebih pendek. Ini menurut Imam Rabi. Tapi umumnya yang dipraktekkan, yang digunakan oleh ulama-ulama kita, ya, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, itu yang bersandar kepada Syekh Imam atau Imam Ibnu Hajar. Makanya mereka itu sering yang dibaca surat-surat pendek ini. Mana bolak-balik itu sempurna, tapi dipikir sempurna lebih utama daripada Al-Baqarah ayat telung ayat, pikirnya menurut beliau. Itu menurut bersandar daripada Imam atau Syekh Ibnu Hajar. Walaupun terlepas ada perselisihan, Imam Romli menanggapi lain. Kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghribi, disunahkan membaca qisarul mufassal, surat-surat pendek. Mufassal itu artinya surat yang dipisah dengan bismillah. Qisar itu surat-surat pendek ya. Fil maghribi, pada sholat maghrib. Hitungan surat pendek itu rambut wahya, dikatakan qisar mufassal, surat-surat pendek itu minat duha, dari surah al-duha ila nas sampai nas. Jadi kalau sholat maghrib itu ya utamanya yang kita ambil suratnya antara al-duha sampai nas. Jual Al-Baqarah entek waktunya itu. Al-duha sampai nas antara itu. Wa yusanu tiwalul mufassal fi subhi wal dhuhri, wa yusanu, dan disunahkan tiwalul mufassal, surat-surat yang dianggap panjang tapi masih ada pemisah dari bismillah. Panjang tapi tidak panjang terlalu. Fi subhi, di dalam sholat subuh, wa dhuhur, dalam sholat dhuhur. Wahia, sedangkan dia surat yang dikatakan tiwalul mufassal, surat yang panjang ini adalah minal hujurat, dari surat hujurat ila amma, sampai surah amma. Jadi realitanya ya, kajian yang bermadzhab Syafi'i itu mensunnahkan ketika berada atau kita sholat subuh dan sholat zuhur, itu sunnahnya yang kita baca antara surat hujurat sampai amma. Hujurat itu pada juz, kalau tidak salah juz 26, juz 26. Hujurat itu 30 ayat. Amma yang selalu. Nah, jadi berarti dari juz 26 sampai 29 akhir lah. 29 akhir. Ini sholat subuh dan sholat zuhur. Ya tentunya bagi yang hafal. Ya kan kalau imam ini kalau hafal, jadi atau ulungan ini. Tapi misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat ya menggunakan Al-Quran juga? Bantuan Al-Quran biasanya sekarang itu ada di antara masjid banyak ya. Itu kan ada mejanya terus ada Quran. Buat apa-apa. Kajian yang bermadzhab Syafi'i itu membuka Al-Quran tidak apa-apa. Misalkan mau praktek sholat subuh baca surah Hujurat, ya asalkan bacanya baik. Moco buka geratulan malah didekan kan. Jadi boleh kita tidak hafal buka Al-Quran, ya asalkan bacanya fasih, lancar, dan bertajwid. Kalau ternyata geratulan, khawatir geratulan, ya wis kuliah, wis kan ya. Ya kalau ingin ada kemajuan seperti itu, ada kemajuan. Makanya kalau kita bicara, ya kembali lagi bicara imam. Ya, kalau di luar, ya di luar negeri itu
sampai ada pendaftaran, biasanya pendaftaran imam-imam masjid di Maroko, di mana di Timur Tengah itu kadang mengambilnya dari orang-orang Indonesia menghafal Quran, dites layak masuk jadi imam. Ya, karena mereka memang niat menggaji imamnya. Kalau di Indonesia ini ada, saya pernah ketemu teman itu beberapa bulan atau beberapa hari itu ada di Lombok. Di Lombok itu katanya ada beberapa apa semuanya apa daerah itu ulang tahun. Itu ya itu imamnya diambilkan secara khusus ya tentunya lewat seleksi seperti itu. Jadi imam plus bagian adat atau bagaimana saat isi pengajian ini jadi satu. Ya cuma kembali lagi digaji, pokoknya masih belum gaji, belum tahu nanti lo gaji belum juta. Jadi sebulan belum juta ya pantas. Namanya pegawai masjid itu apa? Duhur, putus sampai. Malah itu belum nganggur, tapi kan nanti asar. Apa cek, apa ini naik wakil asar yo. Jadi bisa otomatis itu nanti ini peneliti. Engkau maghrib, metu sidik, isya bisa metu. Engkau subuh wakil kepadanya. Jadi selalu makanya abot pulau 5 waktu yang dijaga tapi abot. Makanya kalau digaji wali saja harus sidik saja nih. Soalnya jodoh waktu tergantung ngasih. Memang ada ngasih ini yang dikerja berarti ya. Dikerja berarti ada bagian sendiri-sendiri. Itu ada di antara masjid seperti ini. Dan itu menjadi suatu yang lumrah. Jadi bukan karena untuk kerja. Dan itu adalah suatu penghasilan yang halal untuk demi kemakmuran masjid tersebut. Jadi ada mungkin yang perlu dimusyawarahkan dari sini. Terima kasih. Bagaimana posisi atau sikap imam dalam membaca amin? Kalau umpama maghrib bisa subuh bisa kami bisa diseragamkan, tapi kalau tarawih itu kadang-kadang belum sampai para sholat sudah kami imam bagaimana? Apa kita perbaiki apa aminnya? Apa aminnya nanti terjadi dua kali dalam bagaimana? Jadi kalau sholat mungkin fardu biasa bisa mengikuti. Kalau tarawih ini kalau sebagaimana yang saya teliti, yang ini bisa amine nyulungi imame krono pertama imame buku. Krono buku ya ini moconya cepat. Krono diawali imame ini cepat, maka amine kesusu bisa. Coba andai kata imam itu santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti bareng. Karena diawali imam. Paling ono siji loro, iku ahli mongos. Tapi mari mulai wis ahli subuh ya. Tapi mari mulai itu. Sebisanan mulai. Tapi yang lain harus bisa khusyuk. Tapi kalau imamnya nih wis ngawali cepet ngoten. Nah itu yang jadi salib-saliban. Sagerakan ini salib-saliban. Durung salam wis assalamualaikum ini kan ya sholat kita perlu kita perbaiki. Walaupun itu sholat sunnah. Kalau dulu kita biasa, tapi tambah tahun kita menyaksikan tambah lebih cepat mana. Kuatir itu akhirnya kedip-kedip roh. Nanti akhir zaman tambah kedip roh. Ya itu kan kita lihat dunia ini kan kita tidak tahu informasi seperti itu. Tapi dengan tambah tahun, khawatir tambah tahun mana cukup kedip-kedip tok sebenarnya. Lihatnya kita kembalikan mengikuti Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Beliau itu mengatakan seputar sholat tarawih sama seperti sholat fardu biasa. Sunnah rukunnya dilakukan. Bacaannya ya tetap sebagaimana standar. Sebetulnya kalau kita mengikuti kitab Al-Adhkar di antaranya Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi ini kan orang yang alim ya di dalam bidang semacam ini bisa memfatwakan seperti itu. Cuma ya, kita ini kadang belum bisa menerapkannya. Paling tidak makanya wis syarat rukunnya anggotanya wis tidak disunahkan, tapi yang dituntut menjadi rukun hanya Fatihah saja.
Jadi andai kata dia membaca Fatihah bagaimana itu khilaful afdol, jadi khilaful aula, rasanya berselisih dari pendapat yang utama tadi. Karena tidak ada sunnah. Karena apa? Rakaat 3, 4 itu kan disunahkan lebih pendek daripada yang 1, 2. Dan itu sendiri tiba memang karena mengikuti Rasulullah. Kembali lagi Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dan baca cukup Al-Fatihah. Jadi rakaat 3, rakaat 4 hanya yang diwajibkan Fatihah saja. Surat tidak diwajibkan. Yes. Katanya Bapak tadi kalau aminnya imam sama dengan malaikat. Seandainya imamnya itu enggak Amin. mengucapkan amin, bagaimana? Kalau Kedua, kalau sholat sendiri, apa amin itu diwajibkan atau disunah? Oh ada. Jadi kembali lagi amin itu kan hukumnya sunnah. Apakah ketika berjamaah ataukah sholat sendiri? Yang kedua, andai kata kita berjamaah kok ternyata ngenteni imam sing amin kan akhirnya amin dewek. Padahal aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Ini karena pertama padahal imam itu ya sunnah amin juga dan dikeraskan sunnahnya. Makanya mengangkat imam yang ngerti itu berarti jenengan boleh imam hage ngerti bahwa jadi imam kan, ngerti bagaimana cacat tata caranya imam. Terus bagaimana kita menyikapi seperti itu? Ya kita tetap disunahkan amin. Ketika disunahkan amin, apakah dapat pahala? Ya dapat pahala nilai amin. Apakah terus bersamaan dengan malaikat? Ya kita berharap bersamaan dengan malaikat. Sebagaimana yang dikomentari oleh Wahab bin Muhammad bin Wahab, amin itu terdiri 4 huruf tadi itu setiap huruf ada malaikat mendoakan siapapun yang mengucapkan amin. Ya bukan begitu saja. Pokoknya mau amin, bubaran musik, malaikat Ibrahim mesti didoakan malaikat. Nah, kalau sholat duhur karena sirri, karena sholatnya itu pelan, berarti tidak dikeraskan. Cukup di situ tetap ada sunnah imam membaca amin, makmum membaca amin, tetapi pelan. Tapi pelan sunnahnya. Oh, ini ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukumnya suami ketika sudah punya wudu alias suci terus pegang rambutnya istri, apakah batal wudunya? Saking sayangnya ngelus-ngelus rambutnya, ngelus tangannya, ngelus kulitnya, yang bisa rambutnya harus dicekel bisa dulunya sendiri. Bagaimana? Ada beberapa hal, 3 yang tidak membatalkan ketika kita sentuh wanita itu. Apakah istri? Intinya wanita yang mahram, atau sebaliknya wanita menyentuh laki-laki yang tidak membatalkan. Ketika kita punya wudu menyentuh rambutnya perempuan, walaupun dengan tangan kita itu tidak batal. Ono istrine ya rewek rambutnya, kepingin habis rambutnya yang cekel dijabrak itu, betul kan? Jadi tidak batal. Yang kedua, tidak membatalkan kita pegang untungnya gigi. Nah, misalnya ya kepengen nyekel kulitnya bisa guyu bocah untungnya biar kalau puas durung sembahyang. Cuma ada kena gusi nih batal. Cukup kena pas untungnya dicopot pisan batal nih. Yang ketiga, tidak membatalkan kukunya itu yang tidak membatalkan. Istri atau bukan istri. Kalau bukan istri, misalnya wanita lain, yo haram, tidak batal cuma dosa. Tidak batal cuma dosa. Cuma yang dinanyakan ini istri. Walaupun di dalam mazhab lain Maliki itu kan tidak membatalkan. Kalau nanti kita berbicara Syafi'i itu kajiannya seperti itu. Kalau tidak sengaja dan senggol tabrakan tuh. Oh gitu. Tetap menurut Syafi'i itu batal. Sengaja tidak sengaja. Asalkan kulit ketemu kulit ya. Tapi kalau yang tabrakan itu ada penghalang bajunya tidak batal.
biasanya. Iya. Kita pas mau sholat terus kadang teman yang perempuan tuh minta sholat jamaah, padahal nggak muhrimnya kan. Itu hukumnya gimana? Sendiri ya, berduaan. Iya, di musola kantor misalnya. Ya. Sebetulnya ya, kalau teori Rasulullah itu perempuan kan utamanya sholat itu sendiri. Utamanya perempuan itu sholat di rumah. Andai kata di masjid tidak apa-apa. Jadi utama, kita bicara utama. Di masjid tidak apa-apa. Dan kalau ada perempuan di masjid sholatnya, itu suami tidak boleh melarang selagi tidak menimbulkan fitnah. Makanya ketika di masjid ojo sampai dadan itu anggare wong lanang rada bergerak. Masjid timbangan celaan arah nang dibulai makanya laki-laki yang keberatan. Tapi kalau sewajarnya itu tidak boleh suami melarang. Dan itu kan nanti tiga. Ya itu maskeran ya, itu maskeran. Nganggo apa? Tidak. Nah, terus bagaimana ketika berbicara itu? Sebetulnya arahnya perempuan itu sholat sendiri. Gak usah cari jamaah. Dengan sholat sendiri itu lebih utama. Dia ngajak jamaah berdua. Yang ngajak ya. Ya itu bukan ngajak jamaah. Ya, makanya itu karena ketidaktahuan. Makanya sebetulnya bagi yang tahu ilmunya, perempuan itu sholat sendiri sudah. Tak usah. Kalau ikut sudah terjadi jamaah, jadi gimana? Oh, ketika dia berjamaah, jamaahnya sah. Maka kalau dari segi jamaahnya sah, tidak batal. Jadi cuma lebih utamanya itu perempuan sendiri. Tidak usah ngajak sudah. Rame-rame kan gak apa. Kalau rame-rame ini kan berdua ya. Yang kedua, wakilnya kalau dua ada siapa-siapa naik masjid sholatnya kolwat. Kolwat itu hukumnya kalau pacaran loh. Berdua, yang ketiga setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wayar hukum ini. Nah, ini yang setan waktu sholat dulu. Kalau dapat pahalanya kan jamaah lebih 27, kalau sendiri 27. Bahkan di dalam penjelasan sebetulnya seorang perempuan ketika sholat di rumah sendiri itu ganjarannya sama dengan berjamaah. Itu sebetulnya. Tapi ibu-ibu kronologi seperti ini ya tetap jamaah bukan apa kok orang-orang besok sepi sama itu tahu jawab gitu. Pokoknya ojo sampai tidak. Kon ini sampai kon ini mohon jadi masalah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.